Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman level 6? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kondisi pandemi seperti ini, kesehatan merupakan menjadi faktor penting buat kita semua, dan mari teman-teman kita terus menjaga atau menjalankan ya protokol kesehatan. Dan Fauzan doakan barangkali mungkin ada di antara orang tua dari teman-teman ya, saudara, kemudian nenek, kakek, mungkin ada yang sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kembali, kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis paragraf yang pada semester lalu kita juga telah membahas materi ini. Namun setelah Fauzan evaluasi, ternyata materi ini termasuk materi yang perlu diulang ya, perlu diulang dan perlu menjadi materi yang kita sama-sama akan pelajari ya di semester kedua ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi lebih paham, lebih menguasai ya materi jenis-jenis paragraf ini. Baik. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada 5 teman-teman totalnya. Kita singkat ya. Depan, D E P A N. D-nya untuk deskripsi, E-nya eksposisi, P-nya persuasi, A-nya argumentasi, dan N-nya adalah narasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 jenis paragraf saja, yaitu deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Nah, dalam pembelajaran ini Fauzan berharap pertama kita samakan dulu nih ya pemahaman kita, goal kita apa, tujuan kita apa dari pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, semoga teman-teman itu bisa memahami dan bisa menjelaskan ya, menjelaskan ciri-ciri paragraf, deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Nah, setelah teman-teman bisa menjelaskan ciri-ciri paragraf tersebut, maka teman-teman diharapkan dapat menentukan jenis paragraf apa yang dimaksud setelah kita tahu ciri-ciri paragraf tersebut. Baik, kita akan mulai. Paragraf yang pertama yaitu deskripsi. Apa sih ciri-ciri paragraf deskripsi itu? Yang pertama adalah paragraf deskripsi itu penggambarannya secara jelas dan rinci. Nah, pertanyaannya adalah apa yang digambarkan dalam paragraf tersebut? Ya, apa objeknya? Objeknya yaitu bisa jadi orang, benda, dan tempat ya. Jadi paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan secara jelas tentang objek ya. Objeknya bisa berupa orang ya, suatu benda, atau tempat ya. Baik, paragraf yang kedua adalah
paragraf eksposisi ya. Tadi yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi. Ya, eksposisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, paragraf eksposisi ini memberikan atau bersifat informatif. Ciri yang kedua yaitu terdapat penjelasan istilah ya. Bisa jadi di dalam paragraf itu ada istilah-istilah baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Kemudian paragraf yang ketiga adalah ciri yang ketiga maksud kajian adalah mengandung informasi dan pengetahuan ya. Selain menyampaikan informasi juga menyampaikan tentang pengetahuan ya, tentunya pengetahuan yang baru untuk kita. Baik, yang ketiga apa teman-teman kalau dari singkatan DEP? Nah, berarti yang tadi yang pertama D, yang kedua E, dan yang ketiga adalah huruf P ya. P itu untuk persuasi. Apa sih ciri-ciri dari paragraf persuasi tersebut? Ya, ciri yang pertama adanya fakta ya atau bukti yang mempengaruhi atau membujuk pembaca ya. Jadi ketika kita baca paragraf ini seakan-akan kita dipengaruhi ya, atau kita dibujuk untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan ya. Biasanya terdapat kata-kata ajakan ya, seperti ayo, mari, dan lain-lain. Walaupun tidak harus ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi seperti ini ciri-ciri dari 3 jenis paragraf yang akan kita akan bahas ya. Baik, kita lanjut kepada contoh-contoh soal. Soal yang pertama, cermati paragraf berikut. Sebentar. Ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pemantauan hutan ya dan deforestasi setiap tahun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deforestasi? Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nirhutan ya, selain hutan maksudnya, yakni untuk pertanian, peternakan, dan kawasan perkotaan ya. Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan berhutan dan tidak berhutan. Pertanyaannya adalah jenis teks pada bacaan tersebut adalah. Baik teman-teman, nah kita cari dulu nih ciri-ciri paragrafnya. Nah, ini berkaitan dengan apa nih? Pertama, ada istilah baru untuk kita, deforestasi ya. Istilah baru ini merupakan ciri-ciri dari paragraf apa? Ayo ingat-ingat, apakah deskripsi atau eksposisi atau persuasi ya? Ciri paragraf yang memiliki istilah ya di dalam paragraf tersebut adalah termasuk ke dalam paragraf eksposisi ya. Selain istilah baru yang kita dapatkan, juga dalam paragraf ini menyampaikan informasi nih teman-teman. Apa sih informasinya? Nah, informasinya adalah fungsi atau tugas Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan ya, yang setiap tahun memantau hutan ya dan melakukan deforestasi hutan tersebut ya. Kemudian disampaikan juga informasi ya, deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas berapa? 187 juta hektar ya. Informasi tersebut juga dilakukan dalam kawasan dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan ya. Mengapa hal ini dilakukan? Karena untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan berhutan dan tidak berhutan. Jadi diketahui ya teman-teman, jumlah daratan hutan itu berapa dan tidak berhutan itu berapa hektar, sehingga jawabannya eksposisi. Baik, kita lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan paragraf berikut. Masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja, tapi semua orang wajib menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan. Tapi semua orang wajib menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Banyak akibat buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan, seperti tanah longsor, kabut asap, dan sebagainya. Untuk itu, jagalah kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk paragraf ini kita fokus ya, kita fokus kepada ada kalimat ajakan di sini di akhir kalimat. Untuk itu, jagalah kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, berarti ini ada suatu ajakan supaya kita melestarikan lingkungan. Nah, ciri-ciri pada paragraf ya yang di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai ada kata-kata ajakan atau ada kalimat ajakan, yaitu paragraf. Ayo apa teman-teman diingat-ingat, yaitu paragraf ya persuasi. Jawaban nomor 2 adalah D, persuasi. Baik, lanjut. Nomor 3, contoh terakhir. Cermati paragraf berikut ini. Pohon beringin yang ada di halaman sekolahku tumbuh menjulang tinggi. Daunnya berwarna hijau tua, terlihat sangat rimbun, dan dipenuhi akar gantung. Beberapa burung terlihat hinggap di dahan dan memakan buah beringin yang banyak mengandung kalsium. Pertanyaannya adalah, paragraf tersebut merupakan jenis teks. Nah, dalam hal ini kita tahu ya, setelah kita baca ada suatu objek. Objeknya apa? Apakah orang, benda, atau tempat? Dalam hal ini adalah pohon ya. Pohon beringin dalam hal ini objeknya. Ya. Kemudian di sini juga digambarkan secara jelas dan rinci ya, pohon beringin itu punya daun berwarna hijau tua ya. Kemudian tadi sebelumnya ada di halaman sekolahku ya, tumbuh menjulang tinggi ya kan. Kemudian daunnya berwarna hijau tua, terlihat sangat rimbun dan dipenuhi akar gantung. Kemudian ada beberapa burung yang terlihat hinggap di dahan dan memakan buah beringin yang banyak mengandung kalsium. Nah, ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Jadi paragraf yang memiliki ciri-ciri menggambarkan suatu objek, apa kira-kira teman-teman? Ya, betul sekali. Paragraf yang dimaksud adalah paragraf deskripsi. Baik, seperti itu teman-teman penjelasan dari Pak Zen. Semoga kalian bisa memahaminya ya.
Nah, jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan soal yang sudah di-share ya oleh Bapak Ibu Walas kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Demikian dari Fazen, yang benar datang dari Allah dan yang salah tentunya datang dari Fazen sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.